Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kita akan mengulas topik yang sangat menarik, yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Manggala Wiryatantra. Saya saat ini diampu pada mata kuliah Filsafat Pancasila oleh dosen hebat saya yang sangat saya kagumi, yaitu Dr. Heri Santoso. Ada baiknya rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sebelum kita memasuki poin-poin yang sangat penting yang akan kita bahas nanti, marilah sejenak kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mari bersama-sama kita sejenak untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, kita mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Saudara-saudari sebangsa setanah air, point of view dari pidato lahirnya Pancasila diawali dari rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 yang bertempat di gedung Jo Sangiin, Jalan Pejambon 6, Jakarta pada waktu itu. Dalam hal itu membicarakan dasar negara, yang kemudian dalam forum itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Saudara sebangsa dan setanah air, menurut anggapan Soekarno, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belandanya adalah filosofi Grondslag dari Indonesia Merdeka. Bung Karno mengatakan bahwa filosofi Grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Pada kesempatan tersebut, Soekarno bicara mengenai momen kemerdekaan. Bung Karno menyampaikan bahwa jikalau umpamanya bala tentara Dai Nippon sekarang menyerahkan urusan negara kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan menolak serta berkata, "Mangke rumien, tunggu dulu, minta ini dan itu selesai dulu, barulah kita berani menerima urusan negara Indonesia merdeka"? Dengan seruan yang luar biasa, para audiens mengatakan, tidak. Bung Karno mengatakan bahwa saudara-saudara, kalau umpamanya pada saat ini, sekarang ini, bala tentara Nippon menyerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menit pun kita tidak akan menolak. Sekarang pun kita menerima urusan itu. Sekarang pun kita mulai dengan negara Indonesia yang merdeka. Kemudian disambut tepuk tangan yang riuh oleh para hadirin sekalian. Inilah saat Bung Karno berbicara mengenai momen kemerdekaan yang sangat penting. Kemudian Bung Karno bicara mengenai syarat-syarat negara merdeka.
bahwa sebenarnya international law atau yang disebut sebagai hukum internasional menggampangkan pekerjaan kita untuk menyusun, mengadakan, mengakui satu negara yang merdeka. Tidak diadakan syarat yang neko-neko. Asal ada buminya, asal ada rakyatnya, ada pemerintahannya, kemudian diakui oleh salah satu negara lain yang merdeka. Inilah yang sudah bernama merdeka. Bung Karno begitu semangat dan yakin bahwa syarat itu akan terpenuhi. Kemudian Soekarno mulai berbicara mengenai dasar negara di hadapan para hadirin yang terhormat. Bung Karno menyampaikan, maka demikian pula jika kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka Tuan Ketua, timbullah pertanyaan. Apakah weltanschauung kita, apakah dasar kita untuk mendirikan negara Indonesia merdeka di atasnya? Apakah nasionalisme, sosialisme? Apakah historis materialisme? Apakah Sanminchui sebagaimana dikatakan oleh Dr. Sun Yat-sen? Apakah kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk segolongan orang? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk menggaungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada suatu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan yang pada satu golongan bangsawan saja. Kemudian Soekarno melanjutkan. Soekarno kemudian bicara dasar negara yang pertama. Dalam hal ini Soekarno menekankan bahwa kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Inilah salah satu dasar pikiran yang nanti saya akan kupas lagi. Maka yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, bukan saja di dalam beberapa hari di dalam sidang Dokuritsu Sunbi Sho Saka ini, akan tetapi sejak tahun 1918, 20 tahun lebih, ialah dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Begitu luar biasanya disambut oleh para hadirin dalam sidang. Kemudian Bung Karno berbicara mengenai dasar negara yang kedua. Dalam kesempatan itu, Bung Karno menekankan bahwa kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip yang kedua. Inilah filosofis prinsip yang nomor 2 yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang boleh saya namakan internasionalisme. Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud kosmopolitisme yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Burma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lain. Namun, ini adalah sebuah prinsip peri kemanusiaan. Dalam hal ini, Bung Karno betul-betul sangat semangat untuk menyampaikan usulan mengenai dasar negara yang kedua ini. Selanjutnya,
Pada kesempatan itu, Bung Karno berbicara mengenai dasar negara yang ketiga. Dasar negara yang ketiga ini merupakan sebuah hasil perenungan dari selama Bung Karno berjuang, memikirkan rakyat untuk terbebas dari penjajahan. Lalu pada forum itu Bung Karno menanyakan, apakah dasar yang ketiga? Bung Karno mengatakan, dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan, perwakilan. Inilah usulan yang disampaikan oleh Soekarno mengenai dasar negara yang ketiga. Lalu Bung Karno melanjutkan pidatonya mengenai prinsip nomor 4 yang beliau usulkan. Beliau telah begitu banyak mendengar selama 3 hari, namun belum mendengarkan satu prinsip ini yang disampaikan oleh para hadirin. Beliau mengatakan bahwa saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saudara-saudara, saya usulkan kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik, ekonomi, demokrasi, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Jadi Bung Karno dalam hal ini mengatakan bahwa demokrasi yang diinginkan bukanlah demokrasi dari barat yang begitu banyak kapitalisme merajalela sehingga semakin terjadi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, antara pemilik modal dan orang-orang yang terpinggirkan. Dalam hal ini Soekarno melanjutkan berbicara mengenai dasar negara yang kelima. Prinsip yang kelima ini menjadi prinsip yang sangat-sangat fundamental yang akhirnya hari ini kita kenal dalam sebuah rumusan Pancasila yang paling pertama. Bung Karno menyampaikan bahwa prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bung Karno menyampaikan prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jangankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadapan. Apakah cara yang berkeadapan itu? Bung Karno dengan tegas menjawab, ialah dengan cara menghormati satu sama lain. Maka kemudian
hari ini kita bisa melihat bahwa di negara Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan. Salah satu yang sangat menonjol adalah perbedaan agama. Namun demikian, negara Indonesia hadir untuk bersama-sama saling menghormati setiap agama, setiap keyakinan yang ada di Indonesia, yang kemudian menjadi kekayaan yang begitu luar biasa, yang sampai hari ini kemudian sangat-sangat dikagumi oleh berbagai negara, berbagai bangsa-bangsa di luar sana. Namun tidak berhenti Bung Karno menyampaikan 5 dasar. Bung Karno bahkan menawarkan sesuatu yang kemudian tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Bung Karno menawarkan suatu dasar dengan sebuah nama. Bung Karno mengatakan bahwa saudara-saudara, dasar negara kita yang telah saya usulkan, 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar, saudara-saudara. Namanya bukan Pancadharma, saudara-saudara. Tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya adalah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Betul-betul sangat luar biasa pemikiran beliau mengenai nama, mengenai dasar yang telah diusulkan. Kita harus mengingat sejarah, menghargai pemikiran para pendahulu kita. Rekan-rekan, saudara sebangsa dan setanah air, kemudian Soekarno bahkan menawarkan apabila atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu. Beliau mengatakan begini, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang 3 itu? Bung Karno menjawab, menjelaskan bahwa 2 dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan peri kemanusiaan saya peras menjadi 1. Itulah yang dahulu saya namakan sosio-nasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politik ekonomi demokrasi, yaitu politik demokrasi dengan sosial, rehva, dihid, demokrasi dengan kesejahteraan. Saya peraskan pula menjadi 1. Inilah yang dulu saya namakan sosiodemokrasi. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya 5 itu telah menjadi 3, yaitu sosio-nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Bung Karno juga masih menawarkan, kalau misalkan Tuan senang kepada simbolik 3, ambillah simbolik 3 tadi. Tetapi Bung Karno luar biasa sekali menyampaikan begini, saudara-saudara. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Trisila ini dan minta 1 dasar saja. Baiklah, saya jadikan 1, saya kumpulkan lagi menjadi 1. Apakah itu? Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapat saya 1 perkataan Indonesia yang tulen, yaitu gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong. Begitu luar biasa
Dalam suasana rapat tersebut, banyak orang terperangah mendengarkan rumusan yang ditawarkan oleh Bung Karno. Kita semua jadi tahu bagaimana para pendiri bangsa ini sangat-sangat sungguh-sungguh memikirkan jauh ke depan, memikirkan intisari dari nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar filosofis, menjadi dasar negara kita. Maka dari itu, saya mengajak kita untuk harus semakin mencintai negara ini dengan ideologinya Pancasila. Dan kita harus terus berkontribusi aktif untuk memajukan negara kita tercinta dengan bersama-sama dengan gotong royong. Kadang ada sebuah pertanyaan yang kemudian menggelitik, yang sering dikatakan oleh sebagian orang, bahkan kadang embel-embel PKI ditempelkan kepada Bung Karno. Dan saya menjawab dalam ini, apakah Soekarno itu PKI? Sejauh literasi yang saya baca dan saya pahami mengenai gagasan dan pemikiran Soekarno, bagi saya Soekarno bukanlah PKI. Sejauh saya melihat kiprah dan pergerakan Soekarno, Bung Karno, founding fathers kita, pahlawan proklamator kita, Presiden Republik Indonesia yang pertama, bahwa beliau betul-betul bukanlah seorang PKI. Beliau adalah seorang Pancasila sejati yang betul-betul memikirkan, menggali, menemukan, dan kemudian menyemai Pancasila yang kemudian sampai dengan hari ini kita kenal dan kita amalkan. Saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya saya harus menyelesaikan pemaparan yang sangat singkat ini. Namun bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga bagi kita, bahwa poin-poin yang kemudian muncul disampaikan oleh Bung Karno ini hari ini menjadi sebuah gagasan yang tidak hanya diakui negara kita, tetapi diakui oleh dunia. Betapa hebatnya Pancasila, betapa luar biasanya Pancasila yang di tengah-tengah era disrupsi hari ini. Ada sebuah quote ataupun kutipan yang kemudian dipekikkan oleh Bung Karno di akhir pidatonya. Saya mencatat beliau mengatakan bahwa kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Demikian rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Semoga paparan singkat ini memberikan manfaat, memberikan sebuah spirit, mempertebal keyakinan kita terhadap Pancasila, dan kita semakin mencintai Ibu Bumi Pertiwi Nusantara yang kita banggakan. Semoga semua kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk terus mencintai Indonesia, untuk terus merawat Indonesia. Salam Pancasila. Merdeka.